Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai kegiatan pagi ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Ini pagi apa siang? Pagi. Ya, masih pagi ya. Oke. Kita belajar apa hari ini? Mata pelajaran. Semangat ya. Insya Allah. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk siang hari ini. Ariel, Ariel mana Pak? Tahu. Jadi kita apa aja ya? Semuanya masuk? Semuanya sehat? Ibu sebutin satu-satu sambil ibu mengamati wajah kalian dengan ganteng dan cantik-cantik. Adi Mas ngantuk? Kamu udah semangat? Semangat, oke. Aisyah Ahmad? Mana Ahmad? Ariel udah berangkat. Arwi? Aryo? August? Bima? Cinta? Denendra? Denendra kenapa wajahnya lo cepet? Senyum dulu. David? Devita? Kiki? Jimmy? Dita? Faisal? Asya? Jerman? Jenny? Jihan? Kamila? Kiara? Kiara udah? Iya, tadi sebentar. Selo? Selo udah sarapan? Mutian? Najla? Natania? Lowell? Rahma? Raditya? Ramadhani? Rani? Salsabila? Fania Fatma? Ini panggilannya siapa ya? Panas Fatma. Oh, Fatma sama Fatma. Dan tadi Zalfa. Satu mana dong? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan HP-nya disimpan lebih dahulu. HP semuanya disimpan di laci. Kalau nanti ada yang ketahuan bawa HP, mainan HP, nanti ibu serta sampai pelajaran kita selesai. Nanti kita ada saatnya waktu untuk main, bukan bermain HP, memanfaatkan HP. Jadi kalian simpan terlebih dahulu. Buku paket modul bahasa Indonesia-nya dikeluarkan. Dan sampah-sampah sekiranya yang ada sampah di bawah meja kalian atau di kursi silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Silakan dilihat terlebih dahulu. Ini ada sampah. Hari ini yang punya siapa? Sudah ingat semuanya hari ini? Semua ingat siapa? Sama sekali. Pagi pertama kita. Cuma gak pernah ingat ya? Sudah ya? Hari ini kita belajar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Excel mengenai apa aja kemarin? Proyeknya kita bikin apa kemarin?
rajin, kan kalian peserta didik ya. Jadi nanti untuk menentukan masa depan kalian, kalian harus rajin. Untuk apa? Agar kalian itu kelak tidak menjadi pribadi yang hanya menjadi penyuruh. Kalian harus menjadi pribadi yang pemikir, terus mandiri, dan juga bekerja keras. Gitu ya. Ada yang mau menimpali pastinya Ibu? Faisal loh. Siapa yang raja pantun di sini? Dia raja boga. Nah, kalau itu tadi pantunnya lucu nggak? Kira-kira kalau di pelajaran bahasa Indonesia yang lucu itu tentang apa? 5. Tentang tadi yang mana? Anekdot. Nah, betul sekali. Jadi pembelajaran kita kali ini tentang anekdot. Ada yang tahu anekdot itu apa? Anekdot. Sindiran. Meja saran. Nah, baik, nanti kita pelajari lebih lanjut tentang pengertian teks anekdot dan juga ciri-ciri teks anekdot. Lihat. Tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke elemen menyimak. Nah, peserta didik dapat memahami dan juga menganalisis isi teks untuk menemukan pesan moral atau kritik sosial. Jadi, kita nanti Ibu hadapkan kalian kepada satu kasus. Kasusnya berupa video. Jadi nanti kalian bisa menganalisa kasus tersebut. Ada yang bawa headset? Coba yang bawa angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa. Ini siapa tahu nggak ada yang jadi penyelamat ya? Semua makmum. Pertanyaan pemanis. Bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab? Ada yang tahu? Bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan juga bertanggung jawab? Yang tidak menyakiti hati. Ada yang tahu? Ciki itu kan? Santun itu yang seperti apa? Sopan. Ya, jadi santun itu sopan dan juga beretika, bukan santai. Santun sama santai beda ya. Jadi nanti kalau kita menyampaikan kritik, barangkali kalian itu tidak suka sama teman kalian, itu kalian bisa mengkritik secara halus. Jangan mengkritik di depan orang lain, karena itu kritik yang salah. Kalian lebih baik kalau mau mengkritik orang, bicara langsung, face to face. 4 mata berhadapan, gitu ya. Terus bagaimana perasaan kalian ketika mendapat kritik? Wow. Nah, perasaannya ketika ada kritik. Coba kalau dapat kritik gimana? Marah-marah atau ya terima kasih atas kritiknya? Terima. Tapi maaf nggak? Benar. Jadi kita tangan. Selanjutnya kita masuk ke video. Disimak benar-benar disimak ya. Selamat malam Zambini. Terima kasih banyak Zambini yang telah menjadikan saya sebagai anak pembawa pertama yang ada di panggung stand up comedy Indonesia. Terima kasih banyak. Dan tema hari ini adalah siapa diriku. Sebenarnya untuk mengetahui siapa saya gampang saja. Cukup tahu nama daerah saya, semua sifat saya sudah keluar di sini. Nama daerah saya adalah kota Fak. Bapak ya? Belum jelaskan ya? Nah ini dia. Mas bersatu, posisinya di sini. Orangnya gelap-gelap. Enak bro. Nah, teman-teman saya ini udah di Yogyakarta. Saya memang sebuah jurusan itu yang bergerak. Saya seperti uji nyali gitu. Karena jurusan yang saya ambil adalah jurusan kedokteran gigi. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya tadi. Terima kasih banyak, tapi kalau dari sini kamu kacamata ya.
banyak orang yang bilang begini, Mama, mungkin kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, mungkin saya kayak guru baru waktu saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari luarnya. Justru muka yang hancur kayak saya ini yang lebih cocok jurusan kedokteran gigi. Coba kalau dokter keren, putih, rambut lurus, lunang, ada pasien datang, kamu ibu, dia ibu, bagaimana dokter yang takut? Coba kalau saya dokter gigi, ada bapak datang, selamat sore, iya sore, ada dokter, saya dokter. Oh ya, duduk chair, satu gigi, duduk. Duduk. Satu tidak bisa, buka. Buka mulut saja, sakitnya sudah hilang. Giginya juga hilang. Susah ya, kalau pakai gigi susah. Kata-kata, orang bilang masuk ke dokter gigi itu harus ada hati juga. Saya dari Papua, di mana mayoritas masyarakat Papua rata-rata itu pasti miskin, rata-rata miskin. Makanya saya heran adalah kenapa kita miskin, sedangkan alam kita di Papua itu kaya. Gitu kan? Saya sering bingung. Makanya di Papua itu ada tambang emas terbesar di dunia. Yang saya pernah baca bahwa tambang emas ini menghasilkan 70 triliun per tahun. Rata-rata dua-duanya. Terus saya katakan 70 triliun per tahun. Saya jelaskan 70 triliun per tahun. Kalau kita hidup pakai satu Indonesia legal. Saya biasa bayangkan begini teman-teman. Bagaimana kalau kami dapat bagian dari tambang emas terbesar ini? Wih, sebagai orang Papua, kalau punya banyak uang, pasti sombong. Saya kalau punya bagian dari free, tiap orang itu kalian tahu bahwa saya jual. Tahu lah, lokalisasi. Kalau, ya, berapa? 500.000 mas, wah ini murah sekali, 50 juta ya. Sedangkan 50 juta saya cium keningnya. Saatnya jam kelima dimulai. Kita cuma segitu. It's time to begin the fifth lesson. Yang terakhir tadi udah? Yang tadi udah? Padahal itu belumnya. Yang terakhir. 50 juta cuma segitu. Supaya kau tahu harga diri kau jauh lebih mahal dari apa-apa. Sekian dari saya, Pak. Ya? Paham? Supaya harga dirimu jauh lebih mahal daripada apapun. Supaya harga diri kalian itu jauh lebih mahal daripada apapun. Paham maksudnya? Jadi kita terus. Dari video tadi, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan lelucon dari video tersebut? Yang bikin kalian ketawa pada bagian apa? 70 triliun buat papeda untuk lekat se-Indonesia ya. Nah itu termasuk leluconnya, bagian lelucon dari video ini. Terus bagian kritiknya apa? Tanda-tanda coba. Ya, betul. Sumber emas terbesar di dunia itu ada yang tahu namanya apa? Freeport, betul sekali. Itu perusahaan dari salah. Australia. Jadi memang lokasinya di Indonesia. Karena apa? Karena keterbatasan SDM kita. Makanya negara kita yang kaya ini malah digerus habis dijajah oleh negara lain. Sampai-sampai 70 triliun bisa 1 tahun. Sedangkan di negara teman kita di Papua itu bagian dari saudara kita ya, itu merasakan kemiskinan. Padahal aslinya negara Indonesia itu kaya. Jadi makanya kalian semua itu sebagai penerus bangsa harus belajar dan benar belajar
secara maksimal agar apa? Agar kalian dapat mewujudkan cita-cita. Betul ya? Apa ya? Kira-kira ada solusi nggak untuk video tadi? Ada solusi nggak? Ada yang mau ngasih solusi? Nggak ada yang bisa ngasih. Harga diri kalian lebih mahal daripada apapun. Itu termasuk solusi atau makna yang terkandung. Makna yang terkandung, betul sekali. Jadi ini pelajaran buat kita. Mau semisal ini semisal di mana? Di kepemimpinan. Zaman sekarang kan banyak ya korupsi-korupsi gitu ya. Jadi harga diri kalian, harga diri pemimpin itu bergantung dari tanggung jawabnya. Jadi sebagai pemimpin jangan mudah untuk disogok, itu ya. Itu belajar. Terus kita lanjut ke materi pengertian dari teks anekdot, yaitu kritikan yang disampaikan melalui cerita lucu dapat berupa teks tertulis atau audio maupun grafik. Tadi contoh yang ibu kasih itu termasuk apa? Audio visual. Ini belum masukkan. Kalau mau dicatat boleh. Selanjutnya ciri-ciri teks anekdot itu ada 4. Kalian bisa lihat modul kalian. Tapi untuk poin pentingnya cuma 4 saja. Yang pertama yaitu bersifat humor. Yang kedua menggelitik. Menggelitik itu bisa membuat pembaca atau pendengarnya itu merasa tertawa. Kalian tadi tertawa nggak? Tertawa kan? Lucu berarti stand up media kan? Terus bersifat menyindir. Nah, bersifat menyindir pada video tadi itu berada pada mana? Bagian mas tadi ya. Itu kan menyindir ya artinya ya. Terus memiliki tujuan tertentu agar apa? Agar rakyat Indonesia itu menjadi lebih paham, menjadi sadar pentingnya pendidikan untuk menunjang masa depan diri sendiri dan juga negara. Gitu ya. Sudah paham dengan materinya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada paham semua ya? Ini untuk contoh tadi. Selanjutnya kita ke bagian penugasan. Sudah ada siap? Apa? Nah, untuk anggota kelompok ini berbeda dengan anggota kelompok XL kalau kemarin ya. Untuk anggota kelompok, silakan kalian mengamati. Silakan untuk dengerin. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5 dan juga 6. 6 sini aja. 6 di sini ya. Silakan bergabung bersama kelompok kalian dan jangan berisik. Cukup bergabung saja. Cepat, ibu kasih waktu 1 menit untuk bergabung bersama kelompok kalian. Nomor 1. Nomor 1 mana? Bima, Bella, Aisyah, Rama, Mudian, Zulfa, Zalfa. Sini silakan. Silakan berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Yang kelompok 6 di belakang sana ya. Kelompok 5 sana. Silakan. Yang belum mendapatkan kursi nanti silakan. Itu masih ada yang kosong di belakang, silakan diambil kursinya. Nah,
Tapi Sudah ya, kelompok 6 coba angkat tangan. Kelompok 6, kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ingat ya, kelompok jagain dulu. Ingat 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai ada yang tertukar kelompok. Jangan ada yang sampai bisa kelompok 6 jadi kelompok 5 itu jangan. Karena tugasnya ini tergantung kelompoknya. Gitu ya. Sudah ada tanda ini semua? Dengar di sini dulu. Ibu akan menjelaskan tentang cara pengerjaan, petunjuk pengerjaan. Bisa dilihat dalam KPM-nya. Itu ada kelompok. Nama, silakan tulis nama lengkap. Jangan nama panggilan. Itu ya. Kalau ibu nggak tahu nama panggilan kalian, kalau kalian hanya menambahkan nama. Apalagi nama keren juga. Terus itu ada petunjuk, simaklah video yang ditayangkan dengan pindai kode. Jadi silakan kalian mengeluarkan gadget kalian untuk memindai kode tersebut. Nah, nanti di dalam kode batak atau kode QR itu ada video. Sudah bisa diakses? Sudah bisa? Sudah tampil drive-nya? Sudah? Ada yang sudah bisa mengakses? Sudah bisa? Bapak berapa yang sudah bisa mengakses? Coba angkat tangan. Bapak satu kan? Sudah bisa mengakses? Nah, itu di dalam video ada keterangan tentang kelompok berapa saja. Jadi silakan kalian mengerjakan sesuai dengan petunjuk di video. Misal kelompok 1 dapat video apa? Kelompok 1 dapat video apa? Keterangan apa? Itu ada keterangan. Jadi misal kelompok 1 dan kelompok 4 mendapatkan video pertama. Gitu ya. Terus kalian setelah itu kalian baca dulu kasusnya. Di LKPD itu kan ada kasusnya ya. Denny adalah seorang pelajar SMA kelas 10 dan sebagainya sampai dengan selesai. Itu nanti kalian mendapatkan tugas untuk membantu Denny. Membantu Denny untuk mencari apa yang pertama? Ketenangan. Humor. Yang kedua? Ini. Yang ketiga? Solusi. Dan yang ketiga itu makna dan yang terakhir solusi. Nah, kalian nanti dapat menuangkan di lembar selanjutnya. Itu ada pengerjaannya. Semisal nanti kurang bisa ditulis di belakangnya. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan terkait lembar tugasnya? Paham semua ya? Silakan mengerjakan waktu mengerjakan sampai dengan 20 menit. Cukup mengerjakan itu aja ya. Cukup yang mengerjakan satu aja, yang lain nanti menulis. Kalau ini ada Kalau ini
Semua bawa ya? Silakan ada semua bekerja sama bawa. Ada yang bekerja sama. Velo.
Ada yang sudah selesai? Kalau kalian mau menemukan isi dari komedinya, sebaiknya menjadi menurut kalian gimana? Menurut kelompok kalian itu supaya yang bisa yang bisa maksudnya itu yang bisa dibuat itu udah masuk gimana? Nanti kita bisa bayar semuanya terus.
Nanti kerja sama. Apa itu kerja sama? Saya mau pakai deh.
Kita mengerjakan masih sampai 10 menit lagi. Silakan dalam 10 menit harus sudah selesai semua. Ada yang sudah selesai di sekolah kanan? Kelompok berapa? 3? Oh enggak, kamu kan sudah selesai. Silakan dikoreksi lagi nanti untuk jawabannya. Semuanya harus tahu jawabannya. Ada kelompok sekali, kelompok 4 yang sudah selesai. Kelompok 2 sedikit lagi, kelompok 6 sudah selesai. Belum. Ayo, untuk tangan. Kelompok 1 mana? 5 menit lagi, kita selesai.
Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah semua, jangan ada yang mengerjakan lagi. Waktunya sudah selesai. Ada yang nampak yang belum selesai? Sudah semua ya? Sudah semua? Aman? Sudah? Silakan untuk HP-nya disimpan lagi. HP-nya disimpan lagi. Kita masuk ke sesi presentasi. Presentasi. Nah, dengerin. Untuk sesi presentasinya nanti, yang presentasi cukup 3 kelompok. Ya. Nah, untuk kelompok, semisal kelompok 1 dapat tentang apa? Calon. Kelompok calon tadi? Itu ya? Kelompok 5 calon ya? Nah, nanti kalian bisa bertukar pikiran. Jawaban kelompok 1 seperti apa? Jawaban kelompok 2 kelompok 5 seperti apa gitu ya? Paham? Ada yang ditanya untuk presentasinya? Untuk presentasi nanti maju ke depan semua. Semua membacakan, jadi semua berdiri. Gitu ya. Ya. Oh, tahu. Kita mulai. Silakan lihat. Screen-nya. Kelompok tiga dapat apa? Hilak kemon. Kelompok 3 dapat hilak kemon. Siapa yang dapat hilak kemon? Kelompok 6. Kelompok satu berarti dapat kesempatan untuk presentasi. Yang dapat ya calon ya. Berarti nanti kelompok 4 mengomentari kelompok 1. Selanjutnya, ini yang presentasi
Silakan bisa maju. Kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3 silakan maju depan. Satu kelompok presentasi diberi waktu 5 menit. Silakan. Semuanya maju ya. Silakan. Temannya mau presentasi silakan gunakan, tidak ada yang main handphone. Bagian yang menilai kelompok 6 silakan untuk kelompok 6 fokus. Nanti menilai dan memberi masukan dan juga menyocokkan dengan jawaban kalian. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, saya akan memberi waktu dahulu. Saya tidak ada pada hari 9. Saya dengan Delia, absen 14. Saya 19. Saya sebenarnya saja. Jadi kami akan membacakan dari Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Kelompok 3 dapat bintang emon, video bintang emon. Silakan. Kelompok 3. Yang lain diam ya. Kita menjadi lagi bukan sulit rasa bangga lagi Kita menjadi lagi kita tidak menjadi. aku rasa langkah lagi Bisa menjelaskan. Solusinya tadi apa? mengurangi rasa sombong dan mengurangi rasa sombong dan melakukan kekaguman, kesombongan, baiknya kesombongan, baiknya mengenali orang lain. Silakan untuk kelompok 6 mengomentari atau memasukkan atau menyocokkan jawaban kalian. Boleh berdiri, boleh berdiri. Yang bicara silakan berdiri. Boleh. Kenalan, saya Azara, 35. Kan juga ada lingkungan data tadi. Itu menurut kalian makanan Indonesia itu apa?
Kita tidak boleh menilai orang berbuang yang ada. Kita cuma dari bukit, tapi ini gagal apa? Nanti kita belum tahu dari kita. Jangan mulai dari itu. Tepuk tangan buat Jenny. Beri tepuk tangan untuk kamu. Iya, beri. Selanjutnya, kelompok satu yang bilang kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Boleh dimulai. Semuanya teman, jangan ada. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami menganalisis video Jakarta. Sebelum presentasi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Hafsin Dana. Perkenalkan, nama saya Keta dari Absen Buat. Fakta yang terkandung, banyaknya orang miskin di dalam masyarakat Indonesia sekarang, tapi Indonesia bisa jadi karena untuk koruptor. Artinya, meskipun orang miskin, masalah sebenarnya di Indonesia adalah korupsi. Oleh sebelum hidup itu berkuasa, korupsi dapat merusak sistem fenomena pembangunan berbahaya dibandingkan kemiskinan itu sendiri. Silakan untuk kelompok 4 menanggapi presentasi dari teman kalian. Boleh perhatikan satu lagi. Mohon maaf, berdiri. Silakan. Ada siapa? Nanti kalau tidak memberikan pertanyaan dapat hadiah. Gimana kelompok 4?
contoh perbedaannya itu apa? Sindiran. Kalau korupsi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh koruptor. Koruptor itu orang yang melakukan korupsi. Saya ingin menjawab. Enggak. Silakan. Untuk kelompok selanjutnya kelompok lima. Kelompok dua untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang lembar kerja serta diri 5 eksperimen. Sebelum itu, jangan kami perkenalkan diri. Nama saya Fajar Jiwa. Di kelompok saya mendapatkan Orang Indonesia suka menduga tanpa tahu kebenarannya. Contohnya, ayamnya ya mas, nasinya ya mas. Analisis kritis. Ya, kebiasaan orang Indonesia yang sering menanyakan dalam pribadi kedua orang yang mengenalnya. Kedua, kebiasaan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang akan kegiatan mau menerima. Makna yang terkandung dari orang Indonesia yang mampu secara berbeda. Contohnya mampu pada solusi kurangi rasa sombong, kurangi yang dan kurangi suka. Kurangi rasa keinginan lupa pada orang lain. Ya, kami sebelum itu. Kelompok dua, silakan. Kamu yang menarik atau menambahkan atau menambahkan penjelasan kalian. Bisa berdiri kelompok dua perwakilan. Mari kelompok dua silakan. Silakan kelompok dua. Nanti ada saya Sumanto Alexander. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Sudah presentasi semua ya? Jadi sudah bagus semuanya presentasinya, semua kelompok sudah aman ya. Nah, jadi ibu akan memberikan evaluasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau presentasi kalian. Nanti kan ada tentang apa tadi? Baby ya? Betul apa yang dikatakan oleh kelompok. Nah, itu jangan memandang orang. Baby tadi kan dibayangkan bersih mulus tapi dengkulnya nggak bisa nekuk. Ya, jangan memandang orang itu hanya dari penampilan saja. Baby berarti punya kekurangan kan? Kekurangannya apa? Kakinya nggak bisa nekuk. Nah, setiap orang itu punya kelebihan
bedanya korupsi sama koruptor tadi yang tadi siapa? Apa bedanya korupsi sama koruptor? Kalau korupsi itu semua bisa korupsi. Misal, ibu kasih contoh, kalian mau study tour, iurannya semisal kita ambil saja 800.000. Nah, kalian meminta orang tua kalian itu 1 juta. Yang 200.000 itu buat siapa? Buat diri kita sendiri kan? Itu namanya kalian korupsi. Bedanya apa? Kalau koruptor itu yang sudah ketangkep, yang sudah dikenai pidana. Gitu ya. Ada yang masih bingung tentang, ada yang masih ditanyakan tentang tiga figur tadi? Ada yang masih bingung? Sudah? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau tanya sekarang. Untuk kelompok ini dua. Kelompok 2 ada apa? Dana sadara. Itu menurut kalian contohnya itu antara lelucon dan juga kritiknya lebih condong kemana? Lelucon ya. Coba untuk kelompok 2 tadi belum disebutkan kritiknya, coba kelompok 2 sampaikan kritik kelompok 2. Ya, kritiknya. Nah betul ya, untuk video calon Gimana itu kan tadi sudah dijelaskan itu bahasa sehari-harinya. Jadi kita harus bersifat kritis. Itu kan kalau jadi nasihat kan bisa jadi lelucon ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi kritiknya kita. Itu untuk selanjutnya sudah tidak ada yang mau bertanya? Sudah paham? Semua kelompok sudah paham? Oke, kalau sudah silakan untuk mengumpulkan terlebih terlebih dahulu. Kita sedikit terlebih dahulu, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Kita sedikit terlebih dahulu untuk meregangkan badan-badan kita. Semuanya berdiri, kalau satu berdiri yang nggak berdiri lagi. Sudah berdiri semua? Jangan terlalu dekat. Sudah siap ya? Dengerin itu. Sudah siap? Silakan. Kita akan tes sedikit kepala dan kaki. Sanggup gak kakinya? Bisa ya? Kalian menyesuaikan diri terlebih dahulu. Kalian menyesuaikan. Kita akan tes sedikit kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, enggak, buat ini. Kalian cukup mendengarkan ucapannya ibu. Kalau nanti ada yang salah, kita ulangi lagi. Ya, cukup mendengarkan omongannya ibu. Ngomongnya ibu, suaranya ibu, jangan gerakannya. Ayo, kita cek dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa ya? Oke. Kepala, lutut, lutut ada. Nah itu, lutut mana lutut? Berarti belum bagus ya? Konsentrasi yang dari ibu. Bu, jadi katanya lutut kami ke pantai. Jadi tidak lutut. Ayo, siapa nih? Ayo. Ayo. Ikuti. Kaki.
Lagi yang mana lagi? Lagi. Ayo. Berarti kalau yang mau lagi berarti ya ke fokus semuanya ya. Jadi mana bikin badoi? Ayo. Buka kamera dulu. Sekali lagi. Ayo sambil tanya nih. Apalah bunda? Lutut kaki, bunda, lutut kaki. Oh dari bawah. Kaki. Apa jadinya? Ya udah, beri tepuk tangan untuk kalian. Sudah semuanya? Silakan untuk kita sudah HP-nya disimpan dulu. Tadi kesepakatan yang main HP nanti HP-nya disimpan. Ya. Karena kita pelajarannya sudah selesai, kata-kata tadi. Kalian apa? Menyimak. Kalian tadi kan sudah menyimak ya? Menyimak video tentang apa tadi? Stand up comedy yang disampaikan oleh Muhammad ya. Di sini ada yang suka nonton stand up comedy nggak? Sedikit ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini tentang teks elemen menyimak sudah selesai. Tadi isinya apa aja materinya? Isinya apa aja? Pengertian. Terus di dalam teks anekdot tadi ada apa aja? Kritik. Terus saya terkandung solusi. Nah, kalian nanti kalau dibebaskan oleh video atau bukan hanya sekedar video, kalian bisa berupa teks. Kan kalau di anekdot tadi kan ada teks tertulis, audio visual atau grafis itu bisa berupa komik, bisa, poster bisa. Nah, nanti ibu harapkan dari pembelajaran ini kalian bisa menganalisis kritis dari apa yang kalian lihat. Jadi sesuatu itu tidak hanya tentang humor saja, ada makna kritisnya, ada makna moralnya, ada bahkan kita bisa memberikan solusi. Gitu ya. Ibu mau minta kesimpulan dari beberapa peserta didik. Ada yang dari cewek, ada yang dari cowok. Yang cewek siapa? Yang cewek. Ibu mau tunjuk presensinya apa ya? Ibu mau tunjuk sesuai dengan presensinya. Hari ini tanggal 11. Presensi 11. David yang ini yang cewek ya, yang cewek. Berarti 11 ditambah bulan 10 20. Sinar Ramadhani. Oh iya, maaf. Kalila. Nah, silakan Kalila untuk membuka kesimpulan. Ayo teman-teman dengerin dulu. Jadi kesimpulan untuk hari ini berdasarkan Kalila itu kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri dan juga ya Kalila mengambil contoh KPD kelompok 2 tentang yang disampaikan oleh Dana ya. Dana tadi mengambil ada inti dari video tentang Sadana tadi bahwa kita sudah dijelaskan kalian itu sebagai generasi muda harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berpikir kritis dan juga punya keinginan untuk tahu lebih lanjut. Jadi nanti harapan ibu untuk kalian
Boleh berdiri, boleh berdiri. Jadi kesimpulan yang tadi sebelumnya adalah bagi perumahan berdasarkan kepentingan titik akhir. Ulangi berhasil. Jadi yang tadi benar jadi tentang penghasilan manajemen yang yaitu penyampaian sebuah kritik atau kemudian tempatnya khusus bisa berbuat dengan perbedaan atau ciri-ciri anekdotis yang terus menggunakan majas ironi, majas terus tadi Bima tadi juga menjelaskan tentang maksud saya jadi disediakan video ya ada meeting dengan arahan sedangkan yang virtual sendiri dengan sedangkan sosialnya itu malah Jadi kurang lebih sama yang disampaikan Faisal dengan kalian. Artinya kalian semua sudah belajar ya tentang pengertian, ciri-ciri, terus juga dan sebagainya sampai dengan tugas ini selesai. Ada yang mau memberikan masukan lagi atau saran? Sudah ya? Gimana pembelajaran hari ini, kalian senang? Gak kapok ya? Belajar bahasa Indonesia? Sama semuanya bagus kita ini. Soalnya apa? Jadi laporannya, tapi pelajarannya apa ya? Sudah ya? Sudah ya? Nah, soal ini dengerin. Pertemuan kali ini tentang menyimak kita selesai. Pertemuan selanjutnya masih tentang teks anekdot, yaitu tentang dalam yang membaca ada apa aja? Struktur dan juga temannya struktur biasanya. Ada sekali. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya silakan kalian mempelajari terlebih dahulu tentang kaidah dan juga struktur teks anekdot, gitu ya. Pertemuan selanjutnya berarti hari Senin. Nah, kita bertemu lagi hari Senin. Silakan nanti kalian pelajari terlebih dahulu agar pembelajaran lebih menyenangkan. Gitu ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Oke. Untuk silakan kalian berterima kasih. Sudah kembali ke teman-teman masing-masing. Nah, silakan ketuanya untuk memimpin doa. Mulai pelajaran hari ini sudah nanti selesai. Salam. Selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan. Terima kasih untuk hari ini karena kalian sudah sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat antusias. Semoga ilmu yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.